Puji Tuhan, selamat sore teman-teman youth semuanya. Bersyukur pagi hari ini kita boleh berkumpul lagi, kita boleh ibadah lagi di sini. Kita satukan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Kita angkat pujian, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita katakan lagi dari awal ya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan yang gak pernah kami pikirin Tuhan, Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat semua. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu Tuhan ajaib buat kami. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Sekali lagi ku berserah padamu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Dengan kasih Tuhan, Tante Deborah bawa doa kami mulai ibadah ini. Kami percayakan janji-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, bahwa hanya Engkaulah Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah sumber pertolongan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya pada saat kami datang kepada Engkau ada kekuatan baru bagi kami. Pada saat kami datang kepada Engkau ya Tuhan, ada kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya pada saat malam hari ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan, bersyukur atas setiap kasih dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hari Engkau sudah menolong menyertai kami hingga sampai saat malam hari ini kami ada. Semuanya karena anugerah daripada Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami ada semua oleh karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami membalaskan setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Hanyalah ucapan syukur kami malam hari ini kami datang bersyukur kepada Engkau ya Tuhan.
Biar kiranya ibadah kami malam hari ini Engkau berkati. Mari Tuhan Yesus, Engkau pimpin ibadah kami ini. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba-Mu yang akan menyanyikan dengan puji-pujian Tuhan urapi dan pakai dia. Agar biar lewat pelayanan malam hari ini setiap pujian dipersiapkan untuk kami boleh sama-sama muji muliakan akan Engkau ya Tuhan. Biar pujian itu akan menjadi dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Musik yang ada, singer yang ada, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya urapan Allah turun atas kehidupan mereka, sehingga bila pelayanan dikerjakan malam hari ini, pelayanan yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan, pelayanan yang memuliakan akan Engkau, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kiranya juga Engkau urapi akan setiap kehidupan hamba-Mu, singkapkan meteraikan akan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga biar kami semua yang ada di tempat ini kami akan dikuatkan lewat pelayanan pada saat malam hari ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus buat setiap anak-anak-Mu, pemuda remaja malam hari ini kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau gerakkan akan setiap hati-hati anak-anak muda pada saat malam hari ini. Sentuh hati mereka ya Tuhan, jamah hati mereka, sehingga biarlah mereka juga boleh ingat akan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Waktu dan kesempatan malam hari ini, agar biar kami boleh datang bersama-sama untuk memuji, memuliakan Engkau, bersyukur kepada Engkau ya Tuhan atas setiap kasih dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau ada di sini untuk memberkati ibadah kami malam hari ini, dan tidak ada satupun yang akan bisa mengganggu, menghalangi ibadah kami ya Tuhan, karena kami percaya Engkau ada di sini untuk bekerja dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pagi hari ini, malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada saat malam hari ini, dan kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk memuji, bersorak untuk kemuliaan bagi nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami peralaskan doa ini, dan kami akan membuka ibadah kami pada saat malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya undang teman-teman buat bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hal kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia.
jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamat. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Kita tetap bangkit berdiri teman-teman ya. Masih semangat kan ya? Amin. Kita mau katakan Allah kita Allah yang bangkit. Kita katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh 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 oh. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh 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 oh. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, puji Tuhan. Segala pujian,
semuanya bagi Tuhan. Saat ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan diri kita. Saya nggak tahu lagu ini teman-teman tahu apa enggak, tapi lagu ini yang udah ngingetin saya bahwa kita bisa tenang. Kalau kita tenang, kalau kita diam di hadirat Tuhan, kita bisa bersyukur sama Tuhan. Terkadang kita kalau dalam masalah nggak bisa tenang. Tapi kita mau belajar lewat lagu ini. Kalau kita tenang, kita bisa ngerti apa rencana Tuhan. Kita sama-sama belajar. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita nyanyikan lagi dari awal. Penuhi hatiku, penuhi hati dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu, ku rindu memandang-Mu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Bawaku dekat, dalam hadirat, dalam kasih. Ku rindu mendengar Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan,
sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku Tuhan, Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan hadir-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Bawa kami lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan yang gak bisa tenang Tuhan. Ampuni kami yang lupa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan hati-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, ku kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku
penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, bawa kami Tuhan, diam di hadirat-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujian bagi-Mu. Terima kasih. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, ku hidup dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan, diam di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan, Civioni berdoa buat firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat saat malam hari ini atas kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami melihat Tuhan, setiap kami yang datang dengan sukacita kami datang Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, menjadi jawaban dalam setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau melihat pelayanan anak-anak-Mu, biarlah Engkau memakai kehidupan mereka lebih hari lebih heran lagi Tuhan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Seberapapun kami yang ada Tuhan, tapi kami dengan sukacita datang untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, biar kami boleh dengan sukacita menerima firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami saat malam hari ini. Di dalam nama Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada pengurus pemuda di tempat ini karena memberikan kesempatan untuk saya berada di tempat ini untuk sharing, untuk sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Seperti tadi leader bilang, semua karena anugerah Tuhan dan semua karena kebaikan Tuhan. Sehingga kita bisa ada saat hari ini karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya mengambil topik tentang hal kesaksian. Nah, kenapa saya mengangkat kesaksian? Kesaksian itu merupakan salah satu hal yang inti di dalam sebuah kehidupan kekristenan. Selain kita percaya kepada Yesus, tapi kita di sisi lain kita butuh juga, selain kita percaya sama Yesus, bagaimana itu kita perlu menyaksikan cinta kasih Tuhan ke orang lain. Karena melalui kesaksian itu banyak jiwa-jiwa dimenangkan, bahkan teman-teman saudara-saudara kita yang saat hari ini tergoncang bisa dikuatkan melalui kesaksian kita. Mengingat hari ini adalah kita mempersiapkan untuk masa kenaikan Tuhan Yesus. Setelah itu kita akan masuk ke masa raya Pentakosta. Saya akan mengambil ayat dari Kisah Para Rasul. Ayatnya ini yang sudah kita sering baca, Kisah 1 ayat 8. Puji Tuhan, kalau kita semua bangkit berdiri. Sudah dapat? Bentar. Kalau masih ada yang nyari, yang mungkin yang masih nyari di tabnya silakan handphonenya. Kalau sudah dapat kita yuk baca sama-sama pada hitungan ketiga ya. Jadi 1, 2, 3 baru baca. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kita hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Silakan duduk, puji Tuhan. Ada salah satu perintah dari Tuhan, yaitu salah satunya adalah menjadi saksi. Saksi kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi itu pertama adalah orang yang melihat kejadian langsung. Melihat kejadian langsung suatu peristiwa. Jadi dikatakan dia sebagai saksi. Saksi, tapi itu saksi jadi dia ngelihat. Tapi ada juga misalnya saksi korban. Artinya si saksinya itu mengalami kejadian tersebut. Ada juga di dalam KBBI dibilang saksi ahli. Karena kemampuannya, keahliannya dia menjadi saksi ahli. Misalnya kalau ada seseorang bertanya, ini misalnya ada bahasanya ini kasar enggak ya? Tepat enggak ya? Atau bahasanya apa sih maksudnya? Dipanggillah saksi ahli yang bisa bahasa dengan baik. Jadi saksi ini cukup banyak contohnya ya. Yang pertama bisa menjadi saksi yang melihat kejadiannya. Waktu itu kejadiannya adalah bagaimana cerita pengalaman murid. Ini Yesus cerita ke murid-muridnya. Kamu tinggal ya di Yerusalem. Ya, kamu akan menjadi saksiku nih kalau Roh Kudus turun. Entah kamu akan memberitakan. Jadi memberitakan bagaimana mereka berjalan bersama Tuhan Yesus. Berjalan bersama mulai dari yang Petrus mulai pertama perkenalan. Mulai pelayanan, mujizat-mujizatnya.
plus bagaimana peristiwa penyaliban, kemudian kematian, kebangkitan, dan sampai naik ke surga. Si Petrus melihat dengan matanya sendiri kejadian itu terjadi. Bagaimana dengan yang kita saat hari ini? Apakah kita melihat kejadiannya? Kita melihat dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian ada juga yang kita mau jadi saksi korban. Saksi korban itu maksudnya gimana? Saksi yang mengalami sendiri bagaimana pengalaman bersama Yesus. Nah, biasanya orang yang mau menjadi saksi Yesus, saksi memberitakan firman Tuhan, dia mengalami bersama dengan Yesus. Nah, kan Yesusnya ada di surga. Enggak di sebelah saya, enggak di sebelah itu, tidak berjalan bersama. Bagaimana mau mengalami pengalaman bersama dengan Yesus. Nah, inilah yang akan kita mau lihat pengalaman apa yang bisa kita ceritakan. Contohnya, kalau saya hari ini bicara tentang daerah NTT, wah saya bisa bicara daerah NTT. Tetapi begitu yang bicara misalnya Kak Deborah karena orang NTT, manakah yang kalian lebih percaya? Saya atau Kak Deborah yang memang asli dari sana? Pasti orang akan lebih percaya kepada yang tinggal di sana. Karena dia tahu, oh seluk-beluknya seperti itu. Sama seperti saya cerita kota Jakarta, dengan teman saya, misalnya orang asing, nggak pernah datang ke Jakarta, dia hanya mendengar. Karena itulah kita perlu mengalami bersama dengan Yesus. Suatu ibadah biasanya ada pujian. Pujian penyembahan. Karena di dalam pujian penyembahan itu kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biar Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Di dalamnya lagi ada namanya kita kesaksian. Kesaksian dari jemaat-jemaat. Bagaimana dia bisa hidup, dia mengalami hal yang luar biasa bersama Yesus. Baru ntar ada pemberitaan firman. Apa sih yang mau kita ceritakan? Nah, yang bisa kita ceritakan yaitu pertama adalah di Mazmur 96 ayat 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kemuliaan, jadi Yesus itu seperti apa? Tuhan itu seperti apa? Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Perbuatannya kalau lihat di Alkitab, wah semua ngalamin, semua ini kita lihat. Hari ini kita mau lihat, biarlah pada saat hari ini yang terpenting adalah bagaimana mengalami penyertaan Tuhan sendiri. Pemuda remaja di tempat ini, kesaksianmu sangat penting. Engkau yang bersaksi saat ini, engkau menyaksikan kemuliaan Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai engkau, engkau ceritakan ke temanmu dan engkau alamin, temanmu akan dikuatkan. Apa betul sih kesaksian itu? Seperti apa sih menceritakan perbuatan itu? Pertama, Anda harus mengalami siapa Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita. Contohnya, Anda ingin tahu Allah saya adalah Allah yang mencukupi. Mencukupi artinya menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Pertanyaannya adalah berarti Anda harus ada dalam keadaan yang tidak cukup. Pada saat Anda dalam keadaan serba kekurangan, Anda disertai dan bisa melewati masa itu, Anda bisa berkata, Allah saya mencukupi. Oh Tuhan Yesus itu penyembuh, dia bisa menyembuhkan ini. Kenapa bisa berkata seperti ini? Saya kemarin, Anda kesaksian, saya sakit. Sakit apa? Misalnya sakit kepala aja. Mungkin tiap orang berbeda sakit kepalanya. Waduh saking sakit kepala nih. Mungkin cerita ke temannya gini, wah sakit kepala aja kesaksian. Belum tentu. Pada saat dia nyampe, saya sakit kepala. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan sembuhkan sakit saya Tuhan. Akhirnya dia sembuh. Begitu Anda nyampaikan, pas kebetulan teman Anda lagi sakit kepala. Dia lihat,
Oh gitu ya, caranya gimana? Saya cuma doa doang, Tuhan Yesus sembuhkan. Kamu berfokus, terjadilah kesembuhan. Nah, ntar Anda itulah kesaksian. Karena Anda ngalamin, Anda mengalamin, kemudian Anda membagikan, orang tersebut bisa mengalaminya melalui kesaksian Anda. Atau ada lagi yang kesaksian di tempat kerja. Keadaannya terlalu pelik, kiri kanan berusaha menekan Anda. Ada suatu masalah di tempat kerja, sebenarnya bukan salah Anda. Ada faktor karena Anda kerja tim, Anda sudah kelar, tapi karena ada satu faktor menjadi bermasalah, tiba-tiba ya udah, kalau kayak gitu Anda merasa tersudut. Nah, gimana? Anda berdoa, Tuhan berikan kami hikmat. Allah yang sumber hikmat memberikan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kita akan ambil satu contoh tentang bagaimana dari sebuah kesaksian ini, pengalaman yang berat menjadi suatu ketetapan dan menjadi suatu perayaan yang terus dirayakan dari tahun ke tahun. Kasusnya ini adalah kita cerita tentang, tadi di rumah boleh baca, kita akan melihat dari kitab Ester. Ester 1 sampai 10. Ntar boleh di rumah dibaca. Ester itu terjadi, kasusnya ini adalah kasus pada saat dia pembuangan. Kasus karena pembuangan. Jadi si Ester ini termasuk orang yang dibuang ke dalam, dari penduduk Yerusalem itu dibuang ke Babel. Dibuang itu jadinya misalnya kita tinggal di Jakarta, diusir, pindah ke suatu daerah, daerahnya jauh, misalnya kemana? Ke daerah yang kita nggak tahu daerahnya. Bahkan Babel itu belum diketahui pada saat itu. Dibuang di tempat yang itu dengan kultur yang berbeda, dia harus mengikuti. Di suatu kisah, di awalnya bukan bermasalah di Esternya. Ester punya paman namanya Mordekai. Ceritanya pada saat satu kasus itu adalah raja menganugerahkan seseorang yang namanya Haman. Kalau dilihat Haman itu keturunan Agag, orang Filistin. Dan kalau Anda lihat sejarahnya, Agag itu adalah harusnya dulu dimusnahkan raja. Karena dari kisah di Raja Saul menumpas benar orang Filistin, tapi Raja Agagnya ditinggalin. Nah, itulah yang terjadi. Apa yang di masa lalu kita nggak jalanin perintah Tuhan, itu akan berdampak ke depannya. Nah, si Haman ini diangkat, karena diangkat di atas pembesar-pembesar yang lain, ada peraturannya setiap orang harus menyembah, sujud menyembah. Siapapun, karena dia, anggaplah dia mungkin dapat posisi yang sangat tinggi lah di suatu kerajaan. Pada saat dia berjalan-jalan, dia ada orang yang tidak mau bersujud. Orangnya itu adalah Mordekai. Mordekai tidak mau sujud, dikasih tahu sama pengawalnya tidak mau sujud. Kemudian dikasih tahu lah ke Haman, maka si Haman itu panas. Ada orang tipe-tipe tertentu yang kadangkala harus begitu, disanjung-sanjung, tiba-tiba ada satu orang yang gak disanjung dan dia marah. Cuma si Haman tidak marah ke satu orang, ke Mordekai. Ditelusurilah siapakah Mordekai itu? Oh, Mordekai itu ternyata orang Yahudi. Dia bilang gini, daripada saya bunuh satu orang, gak berarti, lebih baik semua orang Yahudi semua. Dan Haman tidak tahu bahwa si Ester itu adalah dari orang Yahudi tersebut. Setelah itu, si Haman membuat mendatangi ke Raja Ahasiweros dan dibuatlah satu undang-undang untuk rencana pembunuhan bangsa Yahudi. Jadi memakai cincin meterai, setelah ditetapkan, terjadilah kesedihan semuanya. Terjadilah kesedihan yang luar biasa, tangisan. Bukan hanya terjadi di mana Mordekai itu ada di kota, di benteng Susan, tapi di seluruh daerah. Karena ditetapkan bahwa orang Yahudi akan dimusnahkan.
Kalau Anda lihat, loh kok bilangnya Yahudi, kan bangsa Israel. Karena ini dari Yehuda, terus akhirnya menjadi satu orang dibilang ini adalah dari Yahudi. Nah kemudian dari kasus seperti ini, kasus-kasus ini, timbullah kepedihan yang luar biasa. Kemudian Mordekai cerita ke Esther. Misalnya gitu ya manggilnya ya. Atau Esther atau gimana lah. Kalau kamu ngomong dong ke raja. Kan raja itu amaratu kan berarti suami istri. Ngomong dong ke raja kalau bisa dicabut. Esther bilang, aduh aku udah dalam hampir beberapa hari ini. Aku gak dapat perintah menghadap raja. Kalau di situ ada kebiasaan, kalau orang tidak dipanggil raja, menghadap raja bisa mendapat hukuman. Esther juga takut hukum. Kemudian si Mordekai bilang, ini kesempatanmu. Kalau engkau takut sama dirimu, engkau takut cuma, karena saya dipanggil, entar nggak sesuai keinginan raja, saya bisa dihukum. Mungkin Esther udahlah gue nyelamatin diri sendiri deh. Mordekai bilang, mungkin engkau bisa nyelamatin dirimu sendiri. Tapi hukuman itu bisa datang ke kamu. Siapa tahu mengenai hal yang seperti ini, dari kasus ini, dari masalah ini, siapa tahu ada di baliknya promosi. Nah itu dia. Teman-teman pemuda remaja, seringkali bukan masalah yang cari-cari ya. Masalah ujian yang kita hadapin selalu akan membuat kita naik tingkat. Contohnya, waktu Anda di SD, kan ada ulangan ya, ulangan UN. Stres nggak dulu? Wah stres tuh. Stres. Tapi sekarang coba kalau Anda lihat soal SD Anda. Besok UN, tidur langsung, tak usah. Atau SMP, atau misalnya gini, Anda tes. Dulu saya tuh ada olahraga yang namanya seluruh lari, nyeterin lapangan. Tapi kalau sekarang seluruh lari lagi udah gak bisa. Pada saat itu aduh ini ngapain ya. Kita suruh lari-lari. Dulu kita ada ujian namanya senam. SKJ 88, suruh ngafalin buat apa lagi. Ternyata itu ada rencananya untuk badan kita fit, sehat. Kalau kita sekarang ini, gitu kok tujuannya. Mungkin kita lihat ujian yang pada saat hari ini kita hadapin, kita gak ngerti Tuhan, ini berat loh. Tuhan ini berat sekali. Sekali betul berat. Tapi pada saat hari ini. Setelah Anda selesai ujiannya. Ujian itu dalam musik istilahnya seperti intro. Kalau Anda dengerin musiknya intronya atau lagunya. Intro kan hanya buat pengantar. Kadangkala intronya itu cuma singkat doang. Tetapi ending pujiannya lebih besar. Terkadang intro yaitu masalahmu kecil. Tapi sebenarnya pujiannya untuk kamu lebih besar. Tidak pernah kan dengar lagu intronya panjang banget. Intronya sampai 2 menit, lagunya cuma 1 menit. Kalau ada seperti itu, pemain musik kasih intronya panjang banget. Sampai leadernya duduk diam begini. Berarti itu pemain musiknya cari intronya luar biasa. Tidak pernah masalahmu lebih panjang daripada pujian. Saat hari ini kita belajar di kasus Esther. Berat enggak? Berat. Itu kalau terjadi zaman kita juga berat. Ditetapkan di tanggal tersebut akan dihukum mati semua orang Yahudi. Bukan hanya si Mordekai doang, tetapi semuanya. Yang gak tahu-tahu juga kena. Akhirnya gimana nih si Esther bilang. Yaudah, saya akan ngadap ke raja. Dengan apapun konsekuensi. Nah, disinilah bertindak yang namanya iman. Sehebat apapun kita tentang pengetahuan tentang saya hafal loh, kitab itu jumlahnya ada 66 kitab. Saya hafal loh, Kejadian sampai Wahyu saya hafal, ceritanya itu. Tetapi pada saat ada masalah kita gak gerak, iman kita nol. Banyak tahu banget kita kitab-kitab itu, kita kini gak jalan akan menjadi orang ahli Taurat. Hanya tahu.
Atau ke iman tanpa ada pengetahuannya juga. Ini benar nggak suara Tuhan atau enggak? Kita jalan, namanya nekat. Disinilah bermain. Si Mordekai membangkitkan itu iman dari Ester. Siapa tahu melalui masalah ini ada rencana Tuhan untuk mempromosikan engkau. Siapa tahu melalui intro ini ntar ada pujian yang lebih bagus. Ester bilang, oke, saya akan menghadap. Tapi ada syaratnya. Ambil puasa, kita puasa 3 hari 3 malam. Itu biasa kalau di hamba-hamba Tuhan pada membuat apa? Puasa Ester ya istilahnya mereka. Mereka berpuasa. Kalau Anda baca nih di kitab Ester, tidak ada tulisan kata Tuhan. Secara, kemudian Tuhan berfirman itu enggak. Tapi disinilah Ester peka. Oke, kita puasa yuk. Puasa, habis puasa dia menghadap ke raja. Kalau seandainya saya mati, matilah. Ternyata waktu dia menghadap ke raja, Tuhan mengubah hati rajanya. Diulurkan tongkatnya, telik. Kalau diulurkan berarti ratunya boleh masuk. Dari itu Ester bilang, saya mau mengundang raja, bikin ada pesta gini-gini. Sampai rajanya itu bilang, kenapa Ratu Ester? Bahkan setengah dari ini saya kasih loh. Disinilah yang disebut perkenanan Tuhan. Tuhan membuka jalan. Tuhan membuka jalan. Di akhir cerita, Ester bilang sedih dia nyampein. Tuhan, ada orang yang mau memunahkan bangsaku hamba. Ini semua berserta hamba berserta dengan bangsaku. Bangsanya berarti orang Yahudi juga. Ditanya siapa? Dia sebut namanya adalah Haman. Apa yang terjadi? Tuhan membalikkan Haman yang ingin membunuh semua itu, akhirnya dia terbunuh beserta anaknya dan semua orang yang bersama dia yang berusaha membunuh umat Tuhan. Artinya dari kasus perkabungan menjadi ucapan syukur. Dan ditetapkanlah itu menjadi hari Purim. Hari Purim masih dirayakan sampai kapan? Sampai sekarang di Israel. Artinya itulah menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Masalahnya tinggal 2. Pertama, kalau ada masalah, kita lari enggak? Kalau kita lari, kita nggak bisa cerita pengalaman ini. Anda bisa cerita, dulu kalau ada nih keponakan nih SD, kok susah ya pelajaran gini? Kan Anda udah ngelewatin dong, bisa cerita. Ini caranya gini nih, gini. Yang kedua, Anda ada masalah atau menyalahkan orang lain. Kalau Anda melakukan 2 hal itu, Anda nggak akan bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Hari ini, kalau kita menceritakan kebaikan Tuhan, kesaksianmu yang simpel, kelihatannya kamu menganggap simpel bagi kamu, belum tentu bagi orang lain. Mungkin kamu simpel, Tuhan, hari ini Tuhan saya ke tempat kerja, di tempat kerja Tuhan, saya pergi naik online, di tengah jalan motornya bannya kempes, mau masuk kantor telat Tuhan. Tadi saya udah berdoa Tuhan sertai. Ternyata saya ketemu teman saya dan dia bawa cadangan misalnya helm 2. Saya pergi bareng sehingga saya sampai di kantor tidak telat. Kok tiba-tiba Tuhan saya nggak tahu teman saya bisa ngelewat tuh di depannya saya yang biasa nggak pernah lewat. Nah, bagaimana itu? Itu kelihatannya di Anda simple, tapi di orang lain bisa bilang gini, kok bisa ya seperti itu ya? Mungkin Anda melihat kesaksian Anda tidak punya nilainya. Mungkin bagi Anda bilang, aduh Tuhan cuma nyertain saya, kemarin saya pilek, batuk, cuma doa sembuh. Anda mau seperti apa sakitnya? Mau yang hebat-hebat? Kalau yang pilek, batuk pileknya aja udah bisa bikin Anda tidak masuk kerja, tidak masuk sekolah. Gimana entah yang sakit yang berat-berat? Artinya, saudara yang pada saat hari ini, yuk bangun kesaksian.
kesaksianmu akan menceritakan perbuatan Tuhan. Orang akan memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita. Sehingga kita berharap kalau selama ini kita cuma dengar Alkitab berkata seperti ini, hari ini pemuda remaja mengalaminya untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan kesaksian, ceritakan pengalamanmu. Siapa yang Anda mau berikan kesaksian? Bisa keluarga Anda, bisa teman Anda, bisa juga melalui pada saat ibadah ini dibuka. Siapa yuk yang mau bersaksi bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Saya minta untuk pemain musik, untuk singer, kita harus percaya janji Tuhan. Janji Tuhan sungguh luar biasa dan kita diberkati banget. Melalui janji Tuhan, apapun yang Anda ada masalah saat hari ini, Tuhan akan menyertai kita. Saya tertarik tadi ada lagu yang dinaikkan oleh leader ya pada saat awal pembukaan. Kita naikkan refnya aja yang ku percaya janjimu ajaib. Saya mungkin minta bantuan, saya singer, ada yang bisa nyanyi lagu ini? Kita sama-sama kita naikkan suaranya bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah Di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagi. Ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Dalam Alkitab ini banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan tuliskan untuk kita. Kalau kita ambil sehari satu janji-janji bahkan lebih janji Tuhan kepada kita. Kuncinya satu. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengingkari janji. Mungkin saat hari ini pemuda remaja sedang mengalami masalah. Engkau yang sakit yang saat hari ini. Engkau yang mengalami mungkin goncangan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam sekolah. Engkau datang pada Tuhan. Tuhan gak pernah melepaskan engkau pada saat hari ini. Justru melalui goncangan ini iman kita dibentuk. Tujuannya
supaya kita menjadi pribadi yang kuat untuk bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan. Hari ini pemuda remaja di tempat ini, percayalah tangan Tuhan masih akan bekerja. Semakin goncangan itu makin kuat, tangan Tuhan lebih kuat lagi memegang kita. Kalau kita lihat Esther mengalami promosi yang luar biasa, jangan lihat promosinya, tapi lihat belakangnya sebelum dia dipromosi. Begitu dia deg-degan berat, tapi dia bisa ngatasin. Hari ini kalau kita hadapin sesuatu hal, kita lihat dulu kita masih disertai Tuhan. Saat ini Yesus masih menyertai kita. Jangan pernah takut. Dan setiap engkau berhasil mengatasinya, berikan itu kesaksian bagi orang lain. Sehingga itu bisa menguatkan yang lain. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kita percaya tangan Tuhan yang menyertai kita. Kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, ada tangan Yesus yang menyertai kami Tuhan. Tangan-Mu yang menjaga kami Tuhan. Kami berserah, menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan Engkau Tuhan. Engkau pimpin kehidupan kami Tuhan. Biar kami berjalan surut dengan kehendak-Mu Tuhan. Supaya itu menjadi kesaksian bagi kami Tuhan. Kesaksian kami itu kami bagikan kepada orang lain. Sehingga melalui kesaksian itu nama Engkau dipermuliakan. Dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Tuhan kami percaya Tuhan. Kami ada dalam rencana-Mu Tuhan. Kau jaga kami Tuhan pemuda remaja dimanapun Tuhan berada. Yang sekolah Engkau memberkati berikan hikmat yang luar biasa Tuhan.
yang bekerja Tuhan, Kau jadikan mereka menjadi terang bagi-Mu Tuhan. Mereka yang berusaha Tuhan, Kau buka pintu-pintu usaha Tuhan. Sehingga Tuhan ada jalan yang terbuka dimanapun mereka mendirikan usahanya. Apapun kegiatan mereka semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujiakan nama-Mu Tuhan, Kau menterangkan firman-Mu, Kau jaga Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Saudara Yusuf untuk firman Tuhannya pada malam hari ini. Bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan, bersaksi untuk melihat begitu baik Tuhan bagi kehidupan kita. Sebentar kita akan menjalankan persembahan yang akan bertugas Saudari Rahel. Pujian. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam ada kemenangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan umumkan pelayanan untuk hari Sabtu tanggal 1 bulan 5. Leadernya saya sendiri, singer Natalia, kolektan Nicole, Aster, Fioni, musik Saudari Isma, Saudara Nap, Saudara Hiskia, Saudara Daniel, firman Tuhan, Saudari Jendri. Demikian untuk pengumuman untuk pelayanan hari Sabtu besok. Dan hari Minggu besok kita ada ibadah umum jam 10 pagi. Terima kasih, saya undang berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami dengan hormat saya undang saudara Yusuf untuk menutup doa, menutup ibadah kita pada malam hari ini. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di sore hari ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan.
Kami bisa berada di tempat ini, pemuda remaja di tempat ini, beribadah mengucap syukur Tuhan karena Engkau sungguh baik Tuhan. Mari Tuhan Kau jadikan pemuda remaja di sini Tuhan untuk menjadi alat saksi kemuliaan-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Mulai dari diri sendiri, kesaksian bagi diri sendiri, di keluarga, di lingkungan, dan berdampak Tuhan dimanapun mereka berada. Kau sertai mereka Tuhan, Kau memberkati mereka Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan terjadi dimanapun mereka berada Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan menyertai dia Tuhan, sampai Engkau datang Tuhan, kembali Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka tetap percaya, berharap penuh kepada Engkau. Sebentar kami akan pulang, berkati kami dalam perjalanan, tibakan kami di rumah dimanapun kami berada dengan selamat, tanpa kekurangan apapun. Terpuji akan nama-Mu Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kami dan kumpulkanlah kami Tuhan di pertemuan ibadah untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berucap syukur. Amin.